Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Pencemaran Udara, Tanggung Jawab, dan Tingkah Laku Perlindungan Lingkungan. Kami kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama Ayuni Lisda Fitriani, yang kedua Dian Yulianti, dan Kiki Indah Lestari. Jadi materi yang pertama yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara adalah seseorang dapat menilai udaranya tercemar, melakukan proses persepsi lingkungan udara yang tercemar. Pencemaran sangat tergantung pada faktor fisik dan psikologis pada umumnya. Orang akan persepsikan pencemaran udara adalah negatif karena bau dan asap ataupun debu. Contohnya, peternakan sapi akan dipersepsikan mengganggu masyarakat sekitarnya dan menilai telah terjadi pencemaran lingkungan karena bau dikeluarkan oleh peternakan sapi dan juga dapat disebabkan oleh asap lalu lintas. Materi selanjutnya yaitu dampak pencemaran udara dengan perilaku sosial. Seseorang yang mengalami pencemaran udara terutama bau gas akan terganggu interaksi sosialnya. Apabila sumber pembuatan gas yang berbau adalah terkait dengan manusia, maka interaksi sosialnya akan terganggu. Seseorang yang membuang gas ketika ia sedang berinteraksi dengan orang lain, maka reaksi psikologisnya akan terjadi. Reaksi yang akan dilakukan oleh pihak lain adalah afeksi pada orang yang diterpa dengan gas yang tidak menyenangkan. Dengan hal tersebut dapat menolak berinteraksi, timbullah tingkah laku agresif. Kemudian selanjutnya, dampak pencemaran udara pada kinerja. Pekerjaan yang paling banyak yang mengalami pencemaran udara adalah orang yang bekerja berada di jalan raya. Pada kondisi Indonesia saat ini pekerjaannya yaitu polisi, petugas penjaga parkir, kemudian pengemudi beca, dan penjual kaki lima. Berbagai gas buangan yang dihasilkan oleh alat transportasi yang paling sering menyebabkan pencemaran udara adalah CO yang diukur dengan parts per million. Hal tersebut dapat mengalami hambatan waktu reaksi yang lambat, atensi yang mengganggu, kemampuan mengemudi mengalami penurunan. Dengan hal yang perlu diperhatikan oleh para pekerja di lapangan, perlu melengkapi diri dengan perlindungan pernapasan, salah satu contohnya dengan menggunakan masker. Kemudian, tanggung jawab lingkungan. Perusakan lingkungan atau termasuk pencemaran lingkungan dapat disadari ataupun tidak disadari oleh pelaku perusakan lingkungan, seperti penebangan hutan, pembuangan sampah di sungai, atau membuang sampah tidak pada tempatnya, merupakan tingkah laku yang sering disadari oleh pelaku. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap seseorang perlu ditingkatkan di sekolah, sehingga seseorang memiliki kompetensi lingkungan. Selain itu, dalam pendidikan, sekolah pun perlu diberikan kasus-kasus nyata yang terdapat di masyarakat, sehingga dapat memahami dinamika yang terjadi di masyarakat. Kemudian, masyarakat perlu mengubah paradigma lingkungan. Lingkungan bukan untuk dieksploitasi untuk kepentingan pribadi, karena untuk menunjukkan adanya motivasi berkuasa. Manusia yang harus dipelihara dengan penuh rasa tanggung jawab serta paradigma yang harus dikembangkan. Rasa tanggung jawab personal pada dasarnya dipengaruhi oleh motivasi, dan pembentukan tanggung jawab personal merupakan hasil dari proses belajar. Proses belajar yang dilakukan seseorang diawali dengan adanya proses interaksi dan pembelajaran dari orang tuanya. Hal tersebut tidak terlepas oleh pola asuhnya. Selanjutnya, tingkah laku perlindungan lingkungan. Tingkah laku perlindungan lingkungan merupakan proses yang lebih kompleks. Tanggung jawab personal tidak cukup menghasilkan suatu tingkah laku perlindungan lingkungan. Kondisi yang kurang baik dalam tingkah laku terhadap lingkungan, maka perlu dikaji sebagaimana tingkah laku itu sendiri. Penelitian menyatakan bahwa sikap ternyata belum tentu akan menghasilkan kecenderungan bertingkah laku seperti yang digambarkan dalam proses sikap. Artinya, bahwa sifat yang positif terhadap suatu hal belum tentu diikuti oleh kecenderungan tingkah laku yang positif pula.
Contohnya misal, seseorang memiliki sifat positif terhadap membuang sampah pada tempatnya, tetapi ia melihat orang lain membuang sampah tidak pada tempatnya dan tidak mendapatkan sanksi, atau bahkan banyak orang lain pun yang bertingkah laku membuang sampah tidak pada tempatnya. Ketika ia akan membuang sampah kertas yang sudah tidak dipakai, ia mengalami kesulitan di mana mencari tempat sampah yang dekat dengan dirinya. Karena ia mengalami kesulitan tersebut yang dekat dengan dirinya, maka ia membuang sampah kertas tersebut tidak pada tempatnya. Kemudian di sini ada beberapa poin bagaimana cara kita memelihara tingkah laku perlindungan lingkungan. Salah satu yang diperlukan atau diperhitungkan dalam terjadinya perilaku perlindungan lingkungan, adanya kesadaran lingkungan, karena kesadaran lingkungan amat penting dalam mewujudkan tingkah laku perlindungan lingkungan. Yang kedua, tingkah laku perlindungan lingkungan akan lebih kuat terlihat apabila didukung oleh kontrol tingkah laku aktual. Adapun kontrol tingkah laku aktual yaitu adanya peraturan pemerintah yang nyata dan dilaksanakan. Selanjutnya, terjadinya tingkah laku perlindungan dipengaruhi oleh dukungan sosial. Adanya dukungan sosial merupakan suatu dinamika dalam masyarakat yang memiliki hubungan ketelatenan yang kuat, maka dukungan sosial akan memperkuat tingkah laku pemeliharaan dan melindungi lingkungan. Baik, itu tadi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.